Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak ibu? Sehat? Ya, setelah hampir 2 minggu kita libur, kini saatnya kita kembali lagi belajar. Nah, pada pertemuan kali ini ibu akan membahas atau menyampaikan materi pertama kita, bab 5, yaitu tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, ibu rasa sudah tidak asing lagi ya dengan kebijakan moneter, karena di akhir semester 1 kemarin kita sudah ada sedikit menyinggung kebijakan moneter pada bab materi tentang indeks harga dan inflasi. Benar tidak? Iya, benar kan? Nah, ibu rasa kalian masih ingat pengertian dari kebijakan moneter. Nah, sekarang yang ingin kita pelajarin, ada beberapa yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang kedua yaitu tujuan dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang ketiga tentang instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dan yang keempat yaitu tentang jenis-jenis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, selamat menyaksikan materi dari ibu. Semoga bermanfaat. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar, di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat ini tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Mengapa demikian? Karena kalau jumlah uang yang beredar terlalu banyak di masyarakat akan mengakibatkan inflasi, dan kalau terlalu sedikit akan mengakibatkan deflasi atau resesi, yaitu kelesuan ekonomi. Yaitu yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Nah, artinya di sini stabilitas ekonomi akan terganggu apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak melebihi jumlah barang dan jasa yang ada. Nah, di sini itu tidak boleh terjadi kelebihan uang yang beredar di masyarakat. Seperti yang saya jelaskan di depan tadi, bahwasanya jika uang yang beredar terlalu banyak itu tidak boleh dan terlalu sedikit juga tidak boleh. Artinya, uang tersebut harus balance, harus seimbang peredarannya di masyarakat. Nah, tujuan yang kedua yaitu tentang stabilitas harga. Artinya harga-harga barang di masyarakat juga tidak boleh terlalu tinggi dan juga tidak boleh terlalu murah. Karena apa? Jika harga terlalu mahal, jelas akan mempengaruhi atau akan meningkatnya jumlah uang yang beredar. Tetapi kebalikannya, jika uang harga tadi rendah, maka akan terjadi kekurangan uang. Nah, keseimbangan harga agar uang yang beredar juga seimbang di masyarakat. Yang kemudian tujuan kebijakan moneter yang ketiga yaitu tentang kesempatan kerja, di mana jika suatu negara ini tidak inflasi ataupun resesi, maka akan mengundang para investor untuk menginvestasikan uangnya di negara tersebut. Contohnya di negara Indonesia misalnya tidak terjadi inflasi, maka dengan datangnya investor-investor baru, investor-investor asing yang datang ke Indonesia yang kemudian menanamkan modalnya, maka itu akan membuka lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri adalah memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran dengan melakukan devaluasi, yaitu menurunkan mata uang kita terhadap mata uang asing. Devaluasi berarti harga barang di dalam negeri bisa lebih murah ketimbang harga barang di luar negeri. Ini artinya akan menambah jumlah ekspor. Apabila jumlah ekspor yang meningkat, maka jelas otomatis akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika ini terus-menerus terjadi, maka neraca kita bisa menjadi surplus atau jauh dari defisit. Kemudian kita lanjut pada bahasan kita yang ketiga, yaitu instrumen dari kebijakan moneter, di mana instrumen dari kebijakan moneter sudah pernah kita singgung juga waktu di semester lalu, yaitu yang pertama ada politik diskonto. Apa itu politik diskonto? Politik diskonto adalah politik atau kebijakan yang dilakukan untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga.
Nah, ini dilakukan supaya agar jumlah uang yang beredar di masyarakat bisa artinya bisa seimbang ya, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit, karena kita takut apabila terlalu banyak maka akan terjadi inflasi, dan yang terlalu sedikit maka akan terjadi deflasi atau resesi. Nah, yang kedua yaitu kebijakan pasar terbuka atau open market policy, di mana kebijakan pasar terbuka ini adalah kebijakan yang dilakukan untuk menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Nah, dan yang ketiga itu ada kebijakan kredit selektif, yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam memperketat pemberian kredit ke masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada persediaan cadangan kas, yaitu dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas untuk dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Nah, kalau pada instrumen kebijakan moneter ini sudah pernah kita pelajarin, dan sekarang sedikit saja kita ulang ya. Oke, dan yang terakhir, yang keempat, bahasan yang terakhir yang keempat yaitu jenis-jenis dari kebijakan moneter. Oke, kita lihat bersama apa itu jenis-jenis dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter ada dua jenisnya. Yang pertama, kebijakan moneter kontraktif, dan yang kedua, kebijakan moneter ekspansif. Kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu tentang kebijakan moneter ekspansif. Moneter ekspansif itu adalah kebijakan moneter yang gunanya untuk menambah jumlah uang yang beredar. Nah, artinya jumlah uang yang beredar tadi bertambah jika dilakukan dengan cara yang pertama yaitu membeli surat-surat berharga dari masyarakat, dan yang kedua menurunkan tingkat suku bunga, dan yang ketiga menurunkan cadangan kas, dan yang keempat melonggarkan pemberian kredit kepada masyarakat agar jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat itu bertambah. Artinya kebijakan moneter ekspansif ini sama halnya dengan kebijakan easy money policy, yaitu kebijakan uang longgar. Nah, yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan moneter kontraktif ini adalah kebijakan moneter untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Artinya berarti di sini dapat diketahui jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak sehingga perlu kita kurangi. Bagaimana cara mengurangi uang yang beredar tadi? Yaitu dengan kebijakan moneter kontraktif, yaitu dengan cara menjual surat berharga, menaikkan suku bunga, yang ketiga dengan menaikkan cadangan kas, dan yang keempat dengan memperketat pemberian kredit ke masyarakat. Diharapkan dengan cara-cara ini uang yang beredar di masyarakat akan semakin berkurang. Ketika uang yang beredar di masyarakat berkurang, maka tidak akan terjadi inflasi di negara tersebut. Oke, sekian penjelasan dari Ibu untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.